Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, baik. Walaupun belum bisa bertatap muka, harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Larasati. Biasanya dipanggil Bu Sekar, jadi anak-anak manggil saya biasanya Bu Sekar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita review dulu apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya sih. Masih ingat anak-anak semua? Minggu kemarin kita belajar apa ya? Nah, betul, kita kemarin sudah belajar perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sudah paham ya, di bab 1 kita sudah bahas semuanya, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2. Harus lebih semangat lagi ya di bab 1 kemarin. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 tentang norma dan keadilan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa itu norma dan macam-macamnya itu. Dari norma itu seperti apa? Kita akan belajar itu. Nah, pertama kita belajar norma itu apa sih gitu ya. Yang pertama, norma. Ada yang tahu norma itu apa? Nah, dijelaskan ya. Diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Bu Sekar ulangi. Diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi norma itu sebagai aturan yang berlaku di masyarakat. Kita itu bertingkah laku di masyarakat, ada aturannya. Nah, itu dinamakan norma gitu nggih. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke macam-macam norma. Norma itu dibagi menjadi 4 macam. Untuk norma yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma agama, dan yang terakhir ada norma hukum. Oke. Jadi Bu Sekar ulangi, ada 4 macam norma: norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan terakhir adalah norma hukum. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk norma kesusilaan, pengertiannya adalah norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Jadi kalau norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani manusia. Jadi setiap manusia itu punya hati nurani. Nah, itu yang sumbernya dari kesusilaan itu suara hati nurani manusia. Sebagai contoh ya, jujur, tidak menyakiti orang lain, atau kalau di sekolah misalnya tidak menyontek gitu nggih. Untuk sanksinya, perasaan tidak tentram, gelisah, dan merasa bersalah. Nah, tadi kan contohnya adalah mencontek. Saat kita menyontek kan rasanya kayak gelisah, ada takut ketahuan. Kita tuh tahu kalau kita salah, tapi merasa bahwa pengenlah nilainya bagus, kita harus nyontek gitu ya. Nah, itu sudah melanggar namanya norma kesusilaan gitu ya, paham? Selanjutnya kita masuk ke norma kedua, yaitu adalah norma kesopanan. Kita mulai dari pengertian dulu. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sumbernya dari tata kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kalau tadi norma kesusilaan adalah sumbernya dari hati nurani, kalau norma kesopanan sumbernya dari kebiasaan masyarakat. Gitu ya. Selanjutnya adalah contoh, kita berikan contoh. Ramah terhadap tetangga misalnya, menghormati yang lebih tua, berpakaian rapi atau sopan. Tuh, untuk sanksinya. Nah, kalau kalian melanggar norma kesopanan, nanti sanksinya bisa dikucilkan, dihina, ditegur oleh warga masyarakat sekitar. Nah, karena norma kesopanan itu sumbernya dari kebiasaan masyarakat, dan masyarakat tiap daerah kan beda-beda ya kebiasaannya. Nah, itu mungkin bisa juga jadi
di masyarakat A misalnya, ini tuh sopan, ini rapi, tapi kalau di masyarakat B ini bisa saja tidak sopan, ini nanti mendapatkan celah dari warga masyarakat gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah norma agama. Kita mulai dari pengertian. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Bu Sekar ulangi, sumbernya dari wahyu Tuhan, norma agama ya. Contohnya, beribadah dengan baik, mengajak kebaikan, mencegah perbuatan keji. Itu contohnya. Nah, sanksinya karena dari Tuhan ya nanti akan dibalas langsung oleh Tuhan gitu ya. Ada mendapat dosa, misalnya nanti di akhirat akan masuk neraka misalnya, seperti itu. Norma agama itu tadi. Selanjutnya adalah norma hukum. Ini yang terakhir ya. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ini sifatnya memaksa dan sumbernya dari badan-badan resmi negara, misalnya kepolisian, kejaksaan, seperti itu ya. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas, taat membayar pajak. Nah, nanti sanksinya bersifat tegas dan memaksa, contohnya dipenjara, dihukum mati misalnya. Nah, tadi kan dicontohkan menaati peraturan lalu lintas. Kalau misalnya kita melanggar, anak SMP ya, sudah naik motor nggak pakai helm, nggak punya SIM, nah itu sudah melanggar banyak peraturan, nanti bisa saja dapat sanksinya membayar denda misalnya, seperti itu bisa gitu nggih. Paham? Jadi norma ada 4. Ada apa saja? Yang pertama tadi norma kesusilaan ya, betul. Yang kedua norma kesopanan ya. Yang ketiga norma agama, dan yang terakhir norma hukum. Sekarang ulang nih, tadi kita sudah belajar tentang sumbernya juga. Kalau sumbernya dari wahyu Tuhan itu namanya norma apa? Ya, norma agama. Jadi sudah paham ya semuanya, ada 4 macam tadi, pengertian, contoh, dan sanksinya sudah semua. Selanjutnya kita lihat bersama-sama ya contoh video tentang perilaku yang sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma. Marilah kita lihat videonya. Setelah kita lihat bersama-sama, kita dapat membedakan yang mana perilaku yang sesuai dengan norma dan mana yang perilaku tidak sesuai dengan norma. Oke, sudah paham semuanya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama, tugas ini bersifat individu, jadi silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, buatlah video perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tadi sudah ya kita tonton bareng-bareng, itu contohnya seperti itu. Yang ketiga, pilihlah norma yang akan kalian buat video. Monggo mau pilih norma yang agama, norma kesusilaan dan yang lain, silahkan pilih yang mana yang kalian suka. Oke?
Yang keempat, boleh dibantu sama keluarga yang di rumah. Jadi nggak harus sendiri, sama adiknya boleh, sama ayah ibunya juga boleh gitu. Yang kelima, kumpulkan melalui Google Classroom. Kan kalian sudah masuk ke kelas Google Classroom-nya PPKN ya. Nanti silahkan serahkan videonya di situ. Gitu. Demikian pembelajaran PPKN pada hari ini. Marilah kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.